Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Terima kasih atas kehadiran yang terhormat Prof. Dr. Insinyur Misri Gosan, MTek, IPU, Kepala Jurusan Teknik Industri dan Mesin, Kepala Jurusan Teknik Elektro dan Mekatronika, para Kaprodi, dan Bapak Ibu dosen sekalian. Dalam acara pembekalan pemberkasan LAM Teknik, sebelumnya perkenalkan, saya Ernaning Widyaswanti yang akan menjadi moderator pada acara pagi hari ini. Baik, selanjutnya saya akan membacakan rundown acara untuk pagi hari ini. Sebelumnya kita berdoa dulu untuk kelancaran pada acara pagi hari ini. Berdoa dipersilakan. Terima kasih, berdoa selesai. Selanjutnya, pembukaan dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Baik, acara selanjutnya adalah sambutan dari Wakil Dekan 1 Fakultas Teknik Universitas Trunojoyo Madura, Ibu Dr. Weni Vindyastuti STMT. Waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera semuanya. Yang saya hormati Profesor Misri Gosan sebagai narasumber dari pembekalan LAM Teknik untuk Fakultas Teknik ini, kemudian para kepala jurusan dari Kepala Jurusan Teknik Industri dan Mesin, Kepala Jurusan dari Teknik Elektronika dan Mekatronika, dan para Kaprodi, kemudian para dosen-dosen yang kami undang pada hari ini. Alhamdulillah, pada hari ini kita sehat walafiat untuk bisa join pembekalan ini bersama Prof. Misri Gosan, walaupun dalam online. Mungkin lain waktu kita bisa bertemu offline, gitu, Prof. Mudah-mudahan acara ini bisa memberikan manfaat untuk kami Fakultas Teknik, khususnya prodi yang akan mengajukan LAM Teknik dalam waktu dekat. Baik, saya buka
membuka acara ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu Weni. Memasuki acara inti pada pagi hari ini, pemaparan oleh narasumber, yaitu yang terhormat Profesor Dr. Insinyur Misri Gosan MTek IPU. Selamat pagi Bapak. Suatu kehormatan bagi kami Sivitas Akademika Fakultas Teknik, Bapak berkenan hadir pada kesempatan kali ini. Ya, beliau saat ini menjabat sebagai Ketua Badan Tetap Lam Teknik PII. Baik, untuk mempersingkat waktu dan tempat kami persilahkan. Monggo Bapak. Bentar ya, sedikit lagi dia ada. Oke. Ada kesulitan. Oke, baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas undangannya dan mudah-mudahan bisa bermanfaat kehadiran saya pada pagi ini. Saya sudah boleh share ya. Oke. Yang saya hormati Bapak Ibu sekalian, para pimpinan fakultas, ada mungkin juga dari BPM atau penjaminan mutu juga ada barangkali di sini ya. Saya ingin menyampaikan materi, tapi barangkali tadi karena waktunya singkat, saya coba memberikan materi. Sudah terlihat belum ya? Sampun Bapak, sampun. Terlihat apa sekarang? Ini strategi dan kiat khusus. Oh baik, soalnya saya takut salah menyampaikan, menampilkan. Baik, jadi karena waktunya singkat, suara saya jelas ya. Kalau saya nggak pakai mic soalnya, maka saya coba memberikan pengantar lebih dahulu tentang isu-isu penting, kira-kira begitu ya, strategi dan kiat. Nanti lebih banyak kita diskusi barangkali ya, pertanyaan-pertanyaan supaya lebih terarah. Saya juga sudah siapkan Excel-nya, barangkali kita ingin lihat gitu ya. Baik, Bapak Ibu sekalian, sebelum memulai, Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad. Sebelum kita mulai lebih lanjut, saya ingin menyampaikan terdahulu supaya Bapak Ibu nanti tidak patah semangat begitu ya. Kami sudah menyiapkan layanan Lam Teknik dan ini kami siapkan humas khusus, ada beberapa orang agar bisa bekerja cepat melayani Bapak Ibu sekalian, dan mohon menghubungi mereka. Saya mungkin senang aja ya dihubungi ya, ditanya macam-macam, tapi kan barangkali waktunya nggak bisa cepat menjawab dan juga tidak tercatat nanti pertanyaannya, sehingga kami tidak tahu pertanyaan apa yang sering muncul gitu ya. Jadi untuk keperluan kita bersama mohon menghubungi khusus humas yang sudah kami siapkan. Jangan sungkan-sungkan, mereka siap kok ditanya berkali-kali gitu ya. Lalu kami juga melakukan sosialisasi secara rutin, sosialisasi atas permintaan. Semacam ini kan permintaan, tapi sebenarnya kami lakukan rutin juga. Kami juga berikan informasi pelatihan yang bisa diunduh per langkah, per tabel, per langkah pendaftaran, per tabel Excel-nya dan sebagainya gitu. Ada website kami semua. Di samping itu kalau masih terasa kurang juga kami siapkan pendampingan, tapi memang ini yang pendampingan ini berbayar begitu ya. Jadi mungkin saya kira kami berusaha untuk seterdapat mungkin Bapak Ibu nggak usah mengeluarkan dana gitu ya. Sehingga sebenarnya di atas ini kami sudah usahakan ada berbagai macam pelatihan dan informasi-informasi di website yang dapat diunduh. Baik, gimana caranya? Ya, ada beberapa isu utama. Saya coba bagi sebelum akreditasi, ketika melakukan penulisan akreditasi, dan ketika saat proses akreditasi baik AK maupun AL begitu ya. Terutama yang AL-nya asesmen lapangan.
biasanya Bapak Ibu sekalian kalau di Ban PT dulu kan ada waktu 6 bulan ya sebelum habis berlaku harus submit begitu ya Bapak Ibu sekalian ya, betul ya. Sebelum masa validnya berakhir maka 6 bulan sebelumnya paling tidak sudah submit. Kami tidak memberlakukan ini. Bapak Ibu bisa kapan saja, tetapi mohon diperhatikan bahwa kami menggunakan sistem batch. Ada 3 batch setahun, nanti akan saya tampilkan batch-nya. Tujuannya apa? Supaya Bapak Ibu sekalian bisa dapat kepastian setiap batch kapan harus mendaftar dan sebagainya. Nah, ketika Bapak Ibu mendaftar, maka kalau sudah berakhir batch-nya, sudah tidak valid lagi, misalnya Bapak Ibu, kami itu pendaftaran itu ada di 3 batch, yaitu batch pertama di 1 sampai dengan 14 Januari, batch kedua itu 1 sampai dengan 14 Mei, dan batch ketiga 1 sampai 14 September. Nah, Bapak Ibu sekalian, kalau jatuh tempo validitasnya itu sudah berakhir sebelum batch yang didaftar, maka kami tidak bisa memberikan surat perpanjangan sementara. Tetapi kalau artinya apa? Bapak Ibu tidak punya akreditasi selama proses itu sampai 4 bulan ke depan, 4 bulan kurang 4 bulan gitu ya. Nah, tetapi ketika Bapak Ibu misalnya jatuh temponya sesudah tanggal 1 atau 14 Januari tadi atau di awal batch tersebut, maka kami ketika sudah mendaftar dan masih valid, kami akan memberikan perpanjangan. Mohon maaf, kami hanya bisa memberikan 1 kali perpanjangan saja. Artinya kalau setelah itu tidak terakreditasi, kami tidak bisa memperpanjang lagi. Kalau terakreditasi tentu akan kami berikan perpanjangan sesuai 5 tahun gitu ya. Tetapi kalau berada dalam jatuh tempo tersebut gitu ya. Nah, kalau sudah tidak ada dalam jatuh tempo, kami tidak akan bisa memberikan tentunya. Nah, Bapak Ibu sekalian, banyak sekali, mohon maaf sambil minum. Banyak sekali prodi yang tidak pernah mengikuti sosialisasi dan pelatihan. Atau prodinya ikut, tetapi ketika panitianya suruh mengisi, panitianya belum pernah ikut gitu ya. Yang lainnya Bapak Ibu di sini hadir gitu ya. Tapi nanti yang bertugas tidak hadir gitu. Jadi banyak yang tidak diketahui. Ini isu-isu banyak sekali seperti ini. Sehingga pertanyaan yang berulang, oleh sebab itu kami sediakan humas. Kalau semuanya nanya ke saya, pusing juga saya gitu. Ada 4.000 prodi se-Indonesia untuk bidang teknik gitu ya. Kalau sehari satu prodi nanya setahun sekali aja gitu ya, itu maka sehari saya harus menjawab berapa prodi begitu ya. Nah, berikutnya juga pembayaran. Nah, pembayaran ini terkait dengan budgeting per tahun begitu ya, RAB per tahun, RAK dan sebagainya. Oleh sebab itu kami tidak menerima cicilan, tetapi kami bisa menerima pembayaran sesuai anggaran gitu ya. Artinya kalau misalnya dikhawatirkan Bapak Ibu sekalian jatuh temponya di Januari, harus mendaftar, harus membayar, kan repot gitu ya. Padahal kan RAB-nya belum keluar, belum disahkan atau apa begitu. Pendanaan belum keluar dari perguruan tingginya. Maka bisa mendaftar bisa membayar sebelumnya gitu ya. Nah, ini harus diperkirakan. Nah, itu sebab itu kami buat batch ya. Ini agak nanti mungkin setelah ini baru saya coba detail sedikit ya. Penyusunan berkas. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita ini memasuki paradigma baru. Tadinya kan kita input base atau proses base lebih banyak. Sekarang kami sudah bergerak ke output dan outcome base berdasarkan APS 4.0 yang dikeluarkan oleh Ban PT begitu ya. Nah, kami akan coba bahas, saya akan coba bahas 4 tahap ini. Baik, pertama mengenai peralihan pemahaman atau paradigma baru ini. Bapak Ibu sekalian, untuk paradigma baru kami menggunakan outcome base ya. Dan sebenarnya Mas Menteri itu menginginkan seluruhnya outcome base untuk LAM teknik ini. Seperti ya, tapi rasanya tidak mungkin gitu. Tapi kita beralih lah gitu ya. Kita menggunakan IAPS yang itu IAPS 4.0 saja sudah jauh berbeda dengan IAPS 3.0 yang sebelumnya barangkali Bapak Ibu sekalian kalau akreditasi kan menggunakan IAPS 3.0. Sekarang sudah 4.0 dan ini berfokus pada luaran gitu ya, outcome based. Nah, fokusnya juga pada peningkatan
keterampilan dan kapasitas intelektual lulusan. Nah, ini yang nanti mohon nanti kita akan melihat perbedaan-perbedaannya ya. Nah, ada beberapa isu utama di dalam outcome base ini adalah tata kelola, gitu ya. Logikanya, tata kelola yang baik itu tidak sekedar adanya manajemen yang tersusun rapi saja, tetapi manajemen ini bisa menghasilkan luaran-luaran bagi program studi. Produk utama setiap program studi tentunya adalah lulusan. Begitu ya Bapak Ibu sekalian. Maka lulusan ini harus sesuai dengan visi misi dari program studi yang diturunkan dari visi misi universitas, fakultas, dan seterusnya. Begitu ya. Nah, oleh sebab itu tata kelola ini dibuat untuk menjamin keberlangsungan atau ketercapaian, bukan keberlangsungan, ketercapaian dari outcome tersebut, gitu ya. Nah, oleh sebab itu manajemen yang baik, tata kelola yang baik ini mengarah pada cerminannya jelas sekali yang mengarah pada ketercapaian lulusan. Nah, ini memang agak sulit kalau kita kuantifikasikan, tapi terlihat dari kualitas penulisan, gitu ya, Bapak Ibu sekalian. Nah, sebenarnya ada sebelum saya bahas isu utama ini, saya ingin menyampaikan begini, Bapak Ibu sekalian, lebih baik kita ini memahami arah IAPS 4.0 atau instrumen akreditasi yang program studi yang 4.0 ini. Kenapa saya katakan demikian? Karena banyak sekali program studi, banyak sekali. Kami kemarin baru mencoret atau mendiskualifikasi 2 program studi yang terbukti bahwa mencontoh gitu ya. Artinya kalau bahasa Jawa Timurnya apa? Ngerpek ya barangkali. Nyontek begitu ya, copy paste bahasa Inggrisnya dari prodi lain. Nah, ini menunjukkan bahwa tidak ada keseriusan. Nah, ini juga sebenarnya nggak sulit kok. IAPS 4.0 ini lebih bukan tidak sulit ya, tapi lebih jelas dibandingkan dengan sebelumnya. Karena itu bukan produk kami loh, tapi itu produk dari Ban PT dan kami menyederhanakan lagi atau menyesuaikan lagi dengan keteknikan gitu ya. Jadi tata kelola ini mencerminkan itu. Nah, banyak sekali prodi-prodi yang tidak memiliki manajemen yang baik, tidak memiliki SOP yang jelas, tidak tertata dengan standar-standar pekerjaan dan bagaimana tugas-tugas serta kinerja itu ditampilkan begitu ya. Nah, ini yang paling utama. Berikutnya, isu yang paling sering muncul juga mengenai dosen dan BTPS. Nah, ini runyam seringkali gitu ya. Banyak sekali pertanyaan ke arah ini. Yang jelas saya coba ingin mengingatkan bahwa kita tidak berubah dari definisi DTPS itu adalah dosen tetap yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah dengan bidang keahlian yang sesuai dengan kompetensi inti program studi yang diakreditasi. Monggo nanti kalau ada pertanyaan lain nanti seputar ini kita simpan di belakang. Tetapi yang jelas Bapak Ibu sekalian, karena kita outcome based, maka ada 2 dasar. Bagaimana membuktikan sebuah program studi outcome-nya baik atau tidak? Dengan sangat mudah sebenarnya, yaitu membagi luaran berdasarkan dosennya atau berdasarkan mahasiswanya, begitu ya. Dan untuk instrumen kami banyak sekali yang kita bagi berdasarkan dosennya. Artinya, kalau Bapak Ibu sekalian terlalu banyak mendefinisikan DTPS-nya salah gitu ya, terlalu banyak, maka pembaginya juga menjadi banyak. Untuk mendapatkan nilai yang baik tentu luarannya, misalnya publikasinya, kerjasamanya, dan lain-lain ya. Itu semua nanti akan dibagi dengan DTPS. Oleh sebab itu harus banyak juga gitu ya. Kalau dosennya cuma 10, maka luarannya ya proporsional dengan 10 itu. Jangan disamakan dengan dosen tetap yang 20 gitu, DTPS-nya 20 begitu ya. Nah, baik, nanti kita bisa banyak diskusi seperti itu. Lalu juga sarana prasarana, tentu kecukupan, kelayakan itu menjadi ukurannya. Dan kita akan menguji di saat visitasi juga terutama gitu ya. Nah, Bapak Ibu sekarang harus punya ukuran-ukuran yang jelas. Lalu kerjasama, ingat bahwa kita ini outcome based
Bapak Ibu sekalian, banyak sekali prodi ataupun kampus yang memiliki MOU banyak atau kesepakatan itu, kesepahaman, nota kesepahaman ini banyak sekali sampai ribuan. Tetapi produknya apa gitu ya? Nah, apakah sudah ada bukti pelaksanaan kerjasama sehingga nanti kalau betapapun Bapak Ibu masukkan di dalam Excel-nya itu nanti banyak sekali MOU, kami tidak akan hitung satupun juga. Yang kami hitung adalah produk kerjasama. Bahkan seandainya tidak ada MOU-nya, tapi ada produk kerjasamanya, maka bisa kita nilai, begitu ya, bisa kita masuk. Dan itu nanti kita bagi dengan jumlah DTPS-nya. Semakin banyak DTPS-nya, semakin tinggi, semakin kecil nilainya tentunya begitu ya. Jadi kita akan lihat. Demikian juga dengan kurikulum, maaf ya salah ketik ya, kurikulum seharusnya. Ini juga ketepatan menuliskan kurikulum. Kami berpedoman pada kurikulum yang juga disampaikan dalam SNPT dan juga oleh Asosiasi Prodi misalnya begitu ya. Nah juga MONEF, Treasure Study dan sebagainya. Nanti kita akan bisa lihat ini di antara beberapa isu utama yang masih kesulitan kira-kira begitu ya, atau banyak sekali nilai jatuh di sini. Padahal indeksnya besar. Nah, berikutnya yang utama juga adalah syarat perlu. Bapak Ibu sekalian, betapapun nilainya besar, tetapi kalau syarat perlunya tidak terpenuhi, maka tidak akan masuk ke sini. Ya, jadi syarat perlu terakreditasi adalah atau baik begitu ya. Itu adalah nilainya, nilai akreditasinya antara lebih dari 200 lah begitu ya, lebih dari 200. Nah, kalau syarat perlu terakreditasinya tercukupi, sementara syarat perlu unggulnya dan baik sekali tidak tercukupi, maka nilainya baik. Betapapun nilainya tinggi, gitu ya, bahkan mungkin sampai mendekati 361 gitu ya, atau mungkin sampai 370 gitu, barangkali 380 gitu ya. Ini harusnya ada di sini. Tetapi kalau tidak terpenuhi, maka ya MSP, tapi biasanya tidak mungkin. Gitu. Tapi kalau terpenuhi maka baik gitu ya. Tapi syarat perlu unggul dan baik sekalinya ya kita akan lihat nanti ya. Baik, ini ada beberapa yaitu syarat perlu terakreditasi dan syarat perlu peringkat. Apakah unggul, apakah baik sekali, begitu nanti bisa dilihat ya. Kalau tidak maka kita masukkan sebagai TMSP. Nah, ada syarat perlu terakreditasi adalah untuk program diploma 3, program sarjana terapan, magister terapan, ada 4, yaitu pertama, butir penilaian penjaminan mutunya, keterlaksanaan sistem penjaminan mutu internasional, internal, akademik, dan non-akademik, itu 2.0. Nanti Bapak Ibu sekalian bisa lihat, bahkan bisa diunduh, di website kami ada matriks penilaian. Nah, bagaimana supaya bisa mencapai lebih besar atau sama dengan 2.0, itu silakan nanti bisa dilihat. Skor butir penilaian kecukupan jumlah DTPS itu lebih besar dari 2.0. Tentunya untuk yang paling bawah ya 5 begitu ya, tapi ada syarat-syarat lainnya tentu kalau jumlah mahasiswanya besar dan sebagainya, maka itu juga diperlukan. Berikutnya adalah skor butir penilaian kurikulum, keterlibatan pemangku kepentingan dalam proses evaluasi dan pemutakhiran kurikulum, kesesuaian pencapaian pembelajaran dengan profil lulusan dan jenjang KKNI atau SKKNI, ketepatan struktur kurikulum dan dalam pembentukan capaian belajar 2.0 atau 2.0 lebih besar. Nah, ini yang seringkali ini nilainya cukup besar, indeksnya atau bobotnya cukup besar gitu ya. Seringkali jadi permasalahan di sini karena Bapak Ibu sekarang tidak melibatkan pemangku kepentingan di dalam merancang kurikulum. Tentu kalau merancangnya agak sulit ya. Pemangku kepentingan yang utama kan dosen ya. Itu bisa kita libatkan. Tapi pemangku kepentingan utama yang lainnya adalah mahasiswa, alumni, pengguna dan sebagainya. Bagaimana Bapak Ibu bisa membuktikan bahwa mereka semua terlibat, tidak hanya hadir rapat, tetapi ada keputusan-keputusan rapat yang dibahas berdasarkan masukan-masukan mereka. Dan ini kami adalah evidence based. Jadi mohon nanti disediakan buktinya, bukan sekedar narasinya. Jadi buktinya. Gitu ya. Berikutnya adalah skor butir penilaian basic science dan matematik. Nah, ini baru di dalam sistem kita ya. Sebelumnya Ban PT tidak memakai ini gitu ya.
tapi kami menggunakan basic science dan matematik. Kenapa? Karena kita mengarah sesuai dengan arahan Mas Menteri bahwa kita harus bisa bersaing di dunia internasional. Di dunia internasional syaratnya minimum 20%. 20% kalau SKS-nya S1 itu 144. Oh ya, ini hanya berlaku untuk S1 ya, yang saya sampaikan ini. Untuk yang sarjana terapan juga ya. Kalau 144, 20%-nya itu kan mestinya 28,8 SKS. Nah, kita belum sampai ke sana. Kalau kita terapkan itu banyak sekali yang berguguran gitu ya. Kami terapkan kalau poinnya 2.0 itu adalah 15 sampai 19 SKS. Itu 2,0 gitu ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, apa yang disebut basic science ini? Yang disebut basic science adalah mata kuliah yang menggunakan ilmu-ilmu matematik, fisika, kimia, biologi, dan yang terkait dengan semua itu, tetapi tidak merupakan kekhususan dari program studinya. Artinya, mata pelajaran ini juga dipelajari di prodi-prodi lain yang menggunakan nama mata kuliah yang sama. Sekalipun demikian, kami masih soft gitu ya, kami masih cukup halus untuk masa transisi ini. Kami masih menerima misalnya nama yang salah, misalnya namanya matematika, sebut sajalah matematika unggul gitu ya, saya asal menyebut aja. Kami melihat silabusnya nanti. Kalau silabusnya memang mata kuliah matematika dasar, ya kami akan masih hitung. Tapi kalau isinya sudah matematik khusus, misalnya kalau bidang saya teknik kimia, oh ini matematiknya namanya matematik biasa, tapi ternyata isinya hanya bisa diikuti oleh orang-orang atau mahasiswa yang sudah mengikuti mata kuliah lain yang terkait dengan teknik kimia. Maka itu kita tidak sebut sebagai matematik, sebagai basic science, gitu ya. Nah, baik. Permasalahannya adalah jika satu saja dari butir ini tidak terpenuhi, maka program studi masuk TMSP atau tidak terakreditasi atau tidak memenuhi syarat peringkat. Baik, nanti kita akan banyak diskusi di sini. Demikian juga kalau sudah masuk syarat peringkat, nilainya untuk syarat tertentu ini agak berbeda dengan tadi ya, dengan syarat yang sebelumnya ada 4, persyaratnya juga ada berbeda. Tentu syarat ini harus terpenuhi dahulu, baru bisa masuk ke sini. Untuk baik sekali itu skor butir penilaian kualifikasi akademiknya 3,0. Penilaian jabatan akademiknya 3,0. Nah, di sini mulai banyak yang bermasalah nih biasanya ya. Jadi Bapak Ibu mohon diperhatikan, terutama tata kelola ya, para pimpinan, pamong, itu mohon dikelola dengan baik jabatan akademik DTPS-nya. Mudah-mudahan diciptakan suasana yang kondusif, sistem administrasi yang baik, sehingga jabatan akademiknya itu bisa meningkat. Kami melihat bahkan di universitas-universitas negeri besar sekalipun, banyak sekali dosen yang tidak peduli atau tidak dipedulikan, sehingga jabatan akademiknya tidak terpelihara. Atau sebaliknya, jabatan akademiknya tinggi, tetapi tidak mengajar gitu ya, nanti karena bermain di tempat-tempat lain, sehingga mungkin nanti dalam butir yang lain, penilaian yang lain nanti akan kurang bagus, karena terutama terkait dengan syarat luaran-luarannya menjadi berkurang. Berikutnya skor butir penilaian waktu tunggu, ini juga penting, kesesuaian bidang kerja dari lulusan, dan basic science atau MAFIKI-nya, matematik, fisika, kimia, biologi, statistik masuk ya, itu lebih besar dari 3,0. Ini sekitar 20 sampai dengan 24 ya kalau tidak salah ya, SKS. Nah, syarat perlu terakreditasi unggul itu berbeda lagi. Kualifikasi akademik masih sama, tapi nilainya 3,5. Jabatan akademik masih sama, nilainya 3,5. Waktu tunggu dan bidang kerja masih sama. Dan jadi unggul dan baik sekali ini sama ya, beberapa syaratnya ya. Tetapi untuk TMSP, untuk terakreditasi agak berbeda. Baik, bagaimana dengan MBKM? Isu yang hangat ya. Intinya begini, MBKM itu baik atau baik-baik saja atau boleh-boleh saja, silakan. Bahkan baik sebenarnya dengan syarat prodi harus memiliki mekanisme untuk memastikan bahwa semua lulusannya memenuhi capaian pembelajaran prodi. Artinya begini,
prodi tidak bisa semata-mata melepaskan mahasiswanya untuk belajar apa saja yang tidak terkait dengan prodinya, kecuali apabila itu tidak diklaim sebagai pemenuhan CP, begitu. Dengan kata lain tidak diklaim kreditnya, gitu ya. Bentuk praktisnya kan begitu. Artinya kalau Pak, bagaimana kalau ada prodi elektro, misalkan teknik elektro gitu ya, mahasiswanya belajar gamelan dalam rangka MBKM. Oh boleh, menurut saya boleh. Asalkan CP-nya jelas. Misalnya di dalam belajar itu nanti dia ditugaskan untuk membuat digitalisasi gamelan misalnya. Nah, itu kan berarti dia nanti punya mencapai CPL, capaian pembelajarannya tertentu yang terkait dengan digitalisasi. Nah, sehingga itu harus diperhatikan kalau untuk ini IAB ya 20%, kalau lam teknik tidak 20%. Nah, ini harus diperhatikan betul-betul. Ini saya cuma mengambil yang IAB ya, jadi mohon tidak lihat angka-angkanya ini, tapi mohon diperhatikan nanti kesesuaiannya begitu ya. Nah, saya kira ini yang nanti bisa diperhatikan. Saya kira MBKM itu bagus kalau prodinya sudah menerapkan OBE, Outcome Based Education. Artinya boleh dilepas ke lapangan, tetapi dilihat apakah sudah tercapai pemenuhan CPL-nya, capaian pembelajaran lulusannya. Karena kalau tidak, berarti kan prodi tidak memiliki mekanisme atau prodi tidak bertanggung jawab terhadap lulusannya, hanya bertanggung jawab untuk mencapai IKIQ saja, kira-kira begitu ya. Nah, lam teknik ini ke depannya akan mengarah ke IAB. Nah, ini kan IAB ya. Tapi sekarang jauh lebih sederhana, misalnya Mafikinya hanya 15 SKS gitu ya, itu diperbolehkan untuk terakreditasi. Baik, nah bagaimana dengan tahapan persiapan? Mohon dibentuk panitia untuk penyusunan instrumen begitu ya. Pengisian instrumen. Saya menggunakan kata-kata SMY ya, senior, madya, dan junior gitu ya, atau SMJ gitu ya. Biasanya begini Bapak Ibu sekalian, yang terjadi itu prodi itu kalau mau nyusun borang kalau di zaman ban dulu atau mengisi instrumen gitu ya, maka dosen muda yang dilibatkan. Padahal yang muda itu mampu mengisi dengan cepat, mampu atau dia tidak paham sebenarnya ya. Dia tidak paham apa yang harus diisi. Walaupun dia sangat punya energi, sangat punya waktu banyak, tapi dia tidak paham, sehingga kita katakan yang junior itu mampu tapi tidak paham. Sementara yang senior itu paham tapi tidak mampu, artinya tidak punya waktu banyak. Mohon maaf, agak sedikit gaptek barangkali gitu ya, jangan ada yang tersinggung. Tidak selalu demikian memang, tapi umumnya begitu ya. Padahal mereka ini mampu dan menguasai sekali prodi ini, arahnya bagaimana, kurikulum seperti apa. Kemampuan-kemampuan yang tidak dimiliki oleh para juniornya yang diperintahkan untuk menyusun. Sehingga kami sering menemukan, mungkin di atas 60%, proposal akreditasi itu tidak berbunyi atau tidak. Loh, ini mau menulis apa sih, kok 300 halaman, 700 halaman, tapi kok isinya kok, mohon maaf, kecapnya lebih banyak daripada dagingnya, kira-kira begitu ya. Nah, padukanlah dengan SMJ ini. Yang seniornya didudukkan, suruh bercerita apa, atau setiap poin yang digarap itu, dari setiap kriteria, setiap butir kriteria, ditanya, Pak ini kira-kira kita mau isi apa ya? Nah, nanti dia bercakap-cakap, yang juniornya mencatat, merekam, dan sebagainya. Kira-kira gambarannya kayak beginilah gitu ya. Harusnya ini rambutnya agak putih dan berkerut sedikit lah. Yang ini kan yang muda-muda gitu, yang senior-senior. Baik. Nah, untuk pertanyaan-pertanyaan dan segala panduan segala sudah ada di sini. Nanti kalau saya akan kirimkan, kalau ini diklik, nanti akan lihat video per langkah gitu ya. Mudah-mudahan bisa terlihat jelas. Kami berusaha untuk Bapak Ibu sekalian untuk bisa cepat memahami dengan video-video tersebut. Nah, keuangan ini juga seringkali jadi hambatan, terutama untuk swasta, tapi untuk negeri rasanya tidak. Swasta itu tidak terbiasa menabung gitu ya. Kelihatannya banyak ya, 53 juta rupiah itu kelihatannya banyak. Tapi sebenarnya enggak lah, kalau kami sudah hitung-hitung, kalau mahasiswanya student body, satu angkatannya 15 orang, maka itu jatuhnya sekitar 83.000 rupiah per mahasiswa per semester. Masalahnya kita tidak menabung, sehingga tidak terasa banyak, karena
harus mau membayar seketika gitu ya. Baik, kenapa ini menjadi ukuran kesiapan naik ikut akreditasi ya? Karena kita adalah lembaga yang mandiri, namanya juga lembaga akreditasi mandiri. Semuanya dibiayai dari proses akreditasi ini, tidak ada pembiayaan lain. Walaupun kami boleh mengusahakan, tapi sangat sedikit lah yang bisa kami dapatkan dari yang lain misalnya. Karena kami sangat sulit, kami harus menjaga kemandirian. Banyak sekali orang, lembaga, terutama pendidikan yang mau menyumbang kami, tapi kami menolak. Baik, tahap penulisan, mohon keutuhan tim ini dijaga karena tercermin sekali dalam penulisan. Banyak kejadian adalah dibentuk timnya bekerja masing-masing. Saya mengerjakan si A mengerjakan kriteria 1, si B mengerjakan kriteria 2, dan seterusnya gitu ya. Apalagi tidak tim LKPS dengan tim LED ini berbeda sehingga nggak nyambung gitu ya. Nah, bagaimana caranya? Mulailah dengan LKPS. Kenapa demikian? Karena LKPS ini adalah data orisinal. Sebenarnya kalau prodinya bagus, administrasinya baik, sebenarnya tim Tendik pun bisa mengerjakan LKPS. Karena data-datanya kan data-data faktual semua yang ada di administrasi sebenarnya. Hanya ada sedikit yang mungkin barangkali Tendik tidak bisa. Tetapi pada kenyataannya administrasi tidak baik dan mungkin juga dosen ingin memberi sentuhan barangkali gitu ya. Nah, ini tapi yang jelas data LKPS, mulailah dengan LKPS dahulu. LKPS ini menjadi ukuran sebenarnya dari kehandalan pengelolaan data di program studi tersebut. Pahami terminologi dan panduan karena banyak sekali yang mengisinya agak ngawur gitu ya, karena tidak sesuai dengan terminologi. Baik, lalu setelah LKPS selesai, kita susunlah LED. LED itu atau laporan evaluasi diri, kalau LKPS itu lembaran kinerja program studi gitu ya. Nah, ini LED ini merupakan narasi sifatnya, mengikuti alur pedoman dan menguatkan LKPS. Ya, jadi LED ini adalah narasi yang mengikuti alur dan pedoman dan menguatkan LKPS. Ditambah dengan grafik-grafik, kalau LKPS itu Bapak Ibu sekalian olah sedikit agar lebih informatif, menjadi pie chart, menjadi skematik, menjadi bar chart, menjadi kurva dan sebagainya, itu akan memberikan bantuan pemahaman grafis bagi semua pihak, terutama reviewernya. Sehingga reviewernya baca tulisan Bapak Ibu 200 halaman gitu ya, nggak ngantuk gitu bacanya. Oh, bahkan melihat grafiknya saja sudah bisa menduga, oh ini bagus sekali prodinya gitu ya. Menghilangkan kebosanan juga. Baik. Dan sebenarnya bagus juga bagi Bapak Ibu sekalian untuk mengambilkan keputusan itu dengan grafik-grafik kan bagus sekali. Saya ingin percepat, sebenarnya hanya 20 menit, tapi kok ini udah setengah jam lebih. Saya coba percepat ya. Selalu merujuk pada bukti LED. Jadi kalimat tidak usah panjang-panjang, langsung saja menegaskan kalimat itu. Karena bagi kami itu kalimat panjang-panjang menunjukkan sebenarnya nggak paham atau mencoba mencari nilai dari kepanjangan itu. Justru itu kita tidak pedulikan. Baik, saya lanjutkan. Nah, sehingga ukuran dari panjangnya halaman LED itu ya 100-200 halaman cukup sebenarnya ya. Jangan terlalu besar, jangan juga terlalu kurus kira-kira gitu ya. Pikirkan kata-kata kunci dan tadi bukti gitu ya. Itu menjadi penting. Baik, mana? Oke. Instrumen akreditasi ini bukan hanya kami yang membuat, tetapi disahkan oleh Ban PT. Bahkan kami setahun lebih membuat bersama Ban PT ini. Jadi memang ada ketidaksempurnaan di sana sini kami terus melakukan. Jadi ini adalah bukti tadi surat dari Ban PT-nya. Bapak Ibu sekalian, lapor LKPS itu tidak usah semua dijawab. Jadi kalau misalnya untuk sarjana hanya tabel-tabel tertentu saja, yang merah ini tidak usah dijawab, tidak usah diisi kira-kira. Dan Bapak Ibu sekalian, kenapa ini kami sampaikan? Banyak sekali LKPS yang nyontek dari prodi lain. Ketika dicontek itu padahal nggak tepat jenjangnya gitu ya. Itu jadi berbahaya sekali. Mohon Bapak Ibu sekalian boleh saja mempelajari dari LKPS yang lain, tetapi jangan lupa nanti kami akan mengirimkan atau Bapak Ibu sekalian akan bisa mengunduh yang sesuai dengan prodi Bapak Ibu. Lalu Bapak Ibu bisa pindahkan ke sana tentunya gitu ya. Nah, kalau jumlahnya tentu tidak sama nih. Di bawah ini ada jumlah karya tidak sama nih antara berbagai prodi, bidang prodi. Baik, saya akan percepat untuk bagaimana apa sih perbedaan utama dengan
ban PT terdahulu misalnya dengan IAPS 3.0. Kita memasukkan faktor keamanan, keselamatan, kesehatan, K3L lah intinya ya, di Sarpras. Kita juga memasukkan basic science tadi sudah dibahas. Ada satu lagi, ketersediaan caption design. Nah, caption design ini tidak ada sama sekali sebelumnya di ban PT. Apa sih caption design itu? Caption design itu bahasa Indonesianya sudah kita sepakati sebagai perancangan utama, gitu ya. Jadi kalau saya adalah kalau Bapak Ibu sekalian teknik sipil misalnya, perancangan utama ini diharapkan bisa memberikan experience atau pengalaman, tidak hanya teknik sipil ya, kepada seluruh bidang studi juga sama, kepada mahasiswa pengalaman sebagai calon insinyur, kira-kira begitu ya. Dia bekerja. Apa sih tugasnya kalau di teknik sipil ya? Perancangan utama mestinya adalah membangun jalan, merancang jalan, maaf. Merancang bangunan jalan, merancang bangunan gedung, rumah, atau bangunan transportasi, atau air, bangunan air misalnya begitu ya, waduk, water treatment, dan sebagainya. Ada mahasiswa itu diberikan tugas baik secara individual maupun secara grup, biasanya sih grup gitu ya, membuat rancangan. Nah, ini nanti kita bisa diskusikan. Sifat-sifatnya nggak cukup waktunya kalau diskusikan di sini. Nah, ini tadi batch ya, siklus dan prosedurnya ada batch 1, 2, 3. Kita buat batch ini agar Bapak Ibu sekalian bisa dapat kepastian. Jadi pendaftaran itu Bapak Ibu sekalian dilakukan 1 sampai 14, jadi 2 pekan pertama. Lalu kami bentuk tim asesor. Dengan demikian Bapak Ibu sekalian sudah bisa dapat kepastian bahwa di bulan Maret atau Juli atau November Bapak Ibu akan kedatangan tamu asesmen lapangan. Tidak perlu pasang baliho, tidak boleh ya. Pasang baliho, tidak perlu foto-foto besar ditampilkan, tidak perlu gitu ya. Lalu proses penetapan akreditasi dan keputusan itu juga sudah dipastikan. Misalnya pada saat ini Bapak Ibu sekalian yang prodi-prodi, teman-teman prodi yang sudah mengikuti batch 3 sedang menunggu tanggal 21 nanti paling lambat kami umumkan hasil akreditasi. Demikian juga 21 Agustus dan 21 April. Jadi kalau Bapak Ibu jatuh tempo di antara tanggal ini, maka Bapak Ibu wajib mendaftar di sini. Boleh nggak mendaftar di sini? Boleh-boleh saja, tapi selama beberapa bulan atau beberapa pekan ini tidak terakreditasi, tidak memiliki akreditasi. Bagaimana kalau jatuh temponya di sini? Kami akan berikan, begitu Bapak Ibu daftar, kami akan berikan surat perpanjangan sementara akreditasi yang jatuh temponya pada 20 April atau 20 Agustus atau 20 Desember. Sehingga ketika keputusan sudah disampaikan per 21 April, Agustus atau Desember, maka akan muncul akreditasi baru. Kira-kira begitu ya. Baik, saya akan coba percepat lagi. Aduh, ini udah hampir 1 jam. Oke, silakan berhubungan dengan Humas. Saya kira tahap visitasi, Bapak Ibu sekalian, kita ini kolega, gitu ya. Memang kami bertugas untuk akreditasi ini ada 2 hal. Pertama adalah meningkatkan kualitas. Artinya ada aspek pembinaan di samping aspek judgment juga gitu ya, evaluasi bahwa ini too short, terlalu kecil, terlalu besar, atau ini kurang baik, ini belum memenuhi syarat, atau syaratnya masih tahap sekian. Kami mohon maaf, kami harus menjudge itu. Tapi kami juga insya Allah tidak melupakan waktu pembinaan. Nanti ya saya kembali sedikit, maka saya ingin kembali ke sini. Pak, bagaimana kalau prodi tersebut masuk TMSP? Kami akan pelajari betul-betul apakah dalam waktu singkat bisa diperbaiki. Sehingga kebijakan kami, kebijakan internal, kebijakannya majelis akreditasi, kami akan memberikan waktu, misalnya, baik kami tidak akan putuskan di sini, kami akan perpanjang sementara, kami berikan tawaran, jadi perpanjangan kedua ya, apabila prodi mau memperbaiki poin-poin tertentu sehingga bisa masuk ke baik atau bahkan baik sekali atau bahkan ke unggul kalau kami melihat potensi. Jadi alhamdulillah kami melakukan insya Allah majelis akreditasi kami orang-orang yang sangat bijak begitu ya. Jadi kami tidak hanya memperhatikan hasil evaluasi dari komite evaluasi akreditasi, tapi juga di tahap akhir kami akan bilas lagi dengan pembinaan. Baik, kendati demikian kami juga agar tidak terjadi seperti bos
asesor tidak, jangan perlakukan asesor seperti bos. Tapi jadikan asesor itu bukan sebagai musuh juga gitu ya. Asesor itu sebagai kawan yang dari luar yang ingin memperbaiki kualitas Bapak Ibu sekalian dan harus menilai kondisi Bapak Ibu sekalian dengan fair. Gitu. Biarkan mereka bekerja dengan fair, sehingga mohon maaf kami tidak memperbolehkan menjemput dari stasiun, dari hotel, dari terminal, dari bandara. Kami sudah memberikan dana yang cukup kepada mereka. Kecuali apabila dirasakan terminalnya terlalu atau bandaranya atau stasiunnya terlalu jauh dan berbahaya. Rasanya kami itu hanya atas diskusi dengan sekretariat, nanti silahkan Pak, boleh nggak kami jemput karena jauh sekali, 6 jam misalnya, 4 jam. Kami menetapkan standar 4 jam ya. Kalau masih di bawah 4 jam masih suruh jalan sendiri itu asesornya. Hanya boleh dijemput dari hotel dan dipulangkan ke hotel. Tidak boleh mengajak makan di luar prodi, apalagi di waktu malam. Itu tidak boleh ya, kecuali kami mencaratkan jam 5 atau maksimum jam 6 sudah selesai pulang kembali ke hotel, boleh diantar atau dijemput, tapi malam hari silahkan Bapak Ibu tidur tenang gitu ya. Jangan sampai asesor kami merepotkan Bapak Ibu sekalian di malam hari juga gitu ya, dengan jamuan dinner dan sebagainya. Hukumnya haram. Ya, oke. Kalau ada pelanggaran maka akan ada mekanisme, baik itu langsung dari sekretariat maupun Bapak Ibu sekalian secara tersembunyi bisa memberikan laporan kepada Dewan Pengawas kami. Sudah ada formnya. Nanti akan semua prodi yang akan akreditasi akan diminta untuk mengisi itu, baik atau tidak. Tentu kalau Bapak Ibu lebay juga, Bapak Ibu terlalu keterlaluan juga mengisi, asesornya sudah bekerja dengan baik, jujur dan sebagainya, Bapak Ibu nggak senang dengan asesornya, kami punya mekanisme juga ya untuk mengkonfirmasi itu. Tapi pada kenyataannya sih tidak demikian. Ya, ada juga 1-2 yang terlalu khawatir prodinya begitu ya. Baik, bukan saatnya makan besar, bukan saatnya jalan-jalan bagi asesor kami. Tetapi kami masih memperbolehkan makan siang bersama di prodi, gitu ya. Tetap kalau Bapak Ibu nggak mau menyediakan makan siang juga boleh kok, boleh gitu ya. Tapi kan kasihan nanti asesornya keluar dan sebagainya. Mungkin asesornya akan titip, tolong belikan nasi kotak atau apa nasi warung Tegal atau sebagainya gitu. Barangkali itu kalau tidak disediakan. Tapi rasanya nggak pernah ada kejadian begitu ya. Nah, karena kita kolegial juga masih ada kesempatan perbaikan data faktual di lapangan maupun saya. Terima kasih Bapak Ibu, saya berharap diskusinya. Saya kembalikan kepada moderator, ini data nanti kami akan kirim. Terima kasih. Terima kasih Bapak atas penjelasannya tadi. Jadi yang saya catat di sini adalah syarat perlu terakreditasi tadi. Yang pertama, skor butir penilaian penjaminan mutu yang harus lebih dari 2.0 dan skor butir penilaian kecukupan jumlah DPTS yang lebih dari 2.0. Kemudian skor butir penilaian kurikulum juga harus lebih dari 2.0, serta skor butir penilaian basic science dan matematika khusus untuk sarjana dan sarjana terapan yang harus juga lebih dari 2.0. Nah, untuk kesempatan kali ini selanjutnya kami buka sesi tanya jawab. Monggo Bapak Ibu sekalian jika ada pertanyaan, jadi dipersilahkan. Ya. Monggo Bapak Ibu. Silakan. Kesempatan yang sangat bagus. Mungkin Ibu. Waalaikumsalam. Monggo Pak. Bu, saya bisa bertanya Bu. Monggo Pak Heri. Baik, Prof, perkenalkan saya Heri Awalul Ilhamsyah. Ya. Dari Prodi Teknik Industri. Ya. Baik, terima kasih atas penjelasannya. Begini Prof, apakah mata kuliah Capstone Design itu harus tersurat? Artinya ada nama khusus bahwa itu, misalnya kalau di kita sudah ada mata kuliah perancangan sistem teknik industri. Nah, teknisnya apakah seperti itu, ataukah nanti muatan untuk Capstone Design itu bisa diselipkan di masing-masing tugas besar di mata kuliah yang ada?
Mohon penjelasannya, Prof. Terima kasih. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini langsung saya jawab apa kita tampung dulu? Monggo, Pak. Monggo, Prof. Langsung aja. Terima kasih Pak Heri dari Teknik Industri. Caption design ini baru kita terapkan pada lam teknik ya, di lam lain belum ada. Dan karena ini baru maka kita tidak terlalu saklek gitu ya. Tapi yang penting ada dulu gitu ya, satu. Kedua, memang syaratnya caption design itu memang namanya juga caption ya, batu penghulu atau batu topi ya, batu yang ada di atas. Kalau gambarnya itu kan sebenarnya ada batu-batu disusun, batu di atasnya inilah yang menjadi capstone gitu ya. Nah, artinya apa? Semua pengalaman kuliah sebelumnya itu mengerucut nanti tersusun sehingga di satu pengalaman baru mengikuti mata kuliah biasanya di semester 6, 7 atau 8, jangan di bawah itu gitu ya. Maka ada satu mata kuliah tertentu. Memang Pak Heri, mata kuliah tertentu bisa saja itu berupa skripsi, bisa berupa perancangan. Kalau tadi sistem industri gitu bisa, mata kuliah bisa. Tetapi satu mata kuliah bisa juga lebih dari satu, tapi kan repot ya kalau lebih dari satu. Satu mata kuliah di mana mahasiswa merasakan ketika dia jadi insinyur nanti bekerja seperti apa kira-kira. Dan ini ilmunya harus didukung dari ilmu dari bawah. Jadi memang mata kuliah tertentu Pak Heri. Baik. Karena kalau dibagi-bagi nanti repot Pak. Pak, begini, selama ini kita di beberapa mata kuliah itu sudah ada praktikumnya, Prof. Jadi ya, seperti mahasiswa diarahkan untuk merancang fasilitas produksi, kemudian mahasiswa diarahkan untuk merancang line produksi, itu sudah ada. Apakah muatan-muatan yang seperti itu bisa diterima sebagai capstone design itu, Bro? Ya, jadi begini, sekali lagi, caption design ini tidak mematikan sebagaimana syarat terakreditasi lainnya, kira-kira begitu ya. Itu perlu dipahami dulu. Jadi nggak usah terlalu khawatir dulu. Yang penting ada dulu gitu ya. Kita belum menuju kesempurnaan. Kalau kesempurnaan itu wajib itu ada di semester 6 atau 7 atau 8 pada minimum satu mata kuliah. Dan satu mata kuliah itu yang kita. Nah, kalau masih terpencar berarti kita sebut sebagai caption design yang belum baik. Kenapa demikian? Belum sesuai harapan. Kenapa? Karena caption design ini idenya adalah mahasiswa mempertimbangkan tidak hanya satu faktor. Jadi bukan sekedar praktek, Pak. Mohon difahami, ini bukan sekedar praktek. Praktek itu banyak, apalagi nanti teman-teman di fakultas itu banyak sekali prakteknya. Tapi itu pun tidak bisa kita sebut sebagai caption design. Kenapa? Karena dia akan memberikan ketika yang kita sebut caption design itu si mahasiswa diberi sebuah tugas yang dia keluaran dari tugas itu tidak mesti satu, Pak. Artinya kalau ada si A, si B, si C, apalagi di berbagai tempat yang berbeda dengan tugas yang judulnya sama. Katakanlah kalau di teknik industri, buatlah sebuah sistem industri sepeda motor misalnya gitu ya. Kan itu kan open ya. Kalau itu di mahasiswa di India sana dengan mahasiswa di Amerika dengan mahasiswa di Indonesia disuruh mengerjakan itu pasti hasilnya beda. Kenapa? Regulasinya beda, kondisi sosialnya beda, bahan-bahan baku yang tersedia berbeda. Jadi dia mempertemukan. Nah, khawatirnya kalau di kuliah-kuliah itu disebar, itu tidak masuk tuh pertimbangan ekonomi, pertimbangan hukum, pertimbangan regulasi lainnya lah itu ya. Itu tidak masuk. Standar keteknikannya juga belum masuk juga gitu ya. Apalagi kalau dia di semester bawah, dia belum ngerti standar keteknikan gitu. Jadi saya kira itu ya. Mudah-mudahan bisa difahami. Nah, mungkin saya ingin mengatakan jangan terlalu khawatir karena Bapak Ibu nanti kalau terlalu khawatir Bapak Ibu akan mengubah kurikulum secara dadakan dan itu bahkan bisa jadi runyam begitu ya.
Kalau saya kira sebagian besar sudah menjalankan walaupun tidak sempurna atau tidak ideal kira-kira begitu ya. Terima kasih Baik, Pak. terima kasih Prof. Sama-sama. Tadi saya lihat ada beberapa nama itu, ada Pak Nizar, Nizar, nggih. ada Pak Ya. siapa ini saya lihat juga mau bertanya. Monggo Pak Nizar, Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Prof. Misri, kan saya Nizar dari Teknik Mesin. Ya. Prof, ini mohon izin, mungkin kami ini termasuk dosen junior ya. Jadi mungkin secara global proses akreditasi kami memahami akan hal itu ya. Tetapi untuk detail teknisnya itu kami tadi telah mempelajari di websitenya LAM. Tapi selain itu apakah ada penjabaran atau kurs atau apapun itu yang menjelaskan secara detail bagaimana agar kami ini mampu membuat seluruh dokumen-dokumen akreditasi itu menjadi baik gitu, Prof. Ya, Kalau saya coba. hanya sekedar melihat dari LAM teknik, mungkin ada beberapa yang kami belum memahami. Nah, Maksudnya itu mau bagaimana, cari Prof? contekannya gitu ya, Mas? Belajarnya, Prof itu, Prof. Oke, kira-kira gini deh, ya. Bapak ini terlihat sekarang yang websitenya? Kelihatan, Prof. Ya. Nah, ini Bapak, kelihatan ya. Ini ada di, sebentar, saya juga kadang-kadang suka lupa ini contohnya ada di mana. Di instrumen, Prof. Nah, instrumen ya. akreditasi. Nah, instrumennya di bawah ini ada. Nanti ada, ini bisa di-download ya. Nah, yang ditanyakan itu barangkali yang ini. Nah, ini ada videonya. Jadi sempat download ini nggak atau sempat lihat ini? Sudah, Nah, Prof. Ini adalah, menjelaskan ya. Ya, ini setiap tabel ini. Tapi sebelum itu pendaftaran itu ada di sini. Ini sebenarnya juga, maaf ya, sebenarnya ada ini lain. Sebenarnya kami juga punya sebelum ini ada video lain ya. Sebenarnya saya lupa ini ada di sebelah mana. Ini adalah tabel-tabel pengisian ya, yang instrumen LKPS begitu ya. Tapi sebenarnya ada satu lagi Bapak Ibu sekalian, kalau mau lihat ada di galeri sini, aduh agak lama ya. Nah, ini ada video-video sosialisasi. Jadi Bapak Ibu sekalian seperti mengikuti sosialisasi pelatihan, tapi bisa kapanpun juga gitu ya. Silahkan dinikmati gitu ya. Ada sosialisasi di berbagai tempat, ada apa lagi ya? Panduan penyetaraan. Sebenarnya ada satu lagi, sebenarnya cuma saya lupa tempatnya di mana itu. Ada bagaimana metode registrasi. Oh, ini dia panduan sakti dan alur akreditasi. Ini ada panduan, ada tertulisnya, juga ada video-videonya. Ini ada template suratnya segala macam. Ini ada, nanti kalau nggak salah di bawah itu ada video ya, saya lupa. Ya, betul, di sini ada video. Jadi bagaimana registrasi. Jadi sebenarnya ini kan menggantikan kami yang manusia kan gitu ya. Jadi ini juga manusia juga sih yang merekam. Tapi mudah-mudahan dengan ini Bapak Ibu bisa melihatnya kapanpun juga, dimanapun juga gitu. Begitu Mas Nizar. Karena masih muda saya Mas Nizar. Siap, Prof. Terima kasih atas jawabannya. Walaupun demikian, kalau itu dirasa kurang puas juga bisa memanggil tim EduSquad. Bisa berkirim surat kepada EduSquad kapan dilakukan pelatihan supaya kami bisa bertatap muka langsung, sebagainya bisa tentu, tapi tentu berbayar, itu permasalahannya. Siap. Saya berharap sedapat mungkin tidak ada biaya-biaya yang keluar, kira-kira begitu ya. Siap, Prof. Mohon izin, Prof. Apakah ada syarat khusus atau gini? Apa sakleknya itu ada nggak, Prof? Artinya gini kan kita tiap manusia akan menanggapi yang berbeda. Nah, apakah ada seperti format baku gitu, Prof? Dalam membuat kata-kata, membuat desain, membuat segalanya itu, apakah itu dibebaskan? Enggak, sebenarnya kita membebaskan. Bahkan kita menginginkan jangan panjang-panjang, nggak usah panjang. Ini bukan novel, ini menceritakan apa adanya, gitu kira-kira gitu ya. Nah itu ada, kami sudah coba buat template-nya juga ada, tapi ada bisa di-downloadkan juga template-nya. Tapi kami persilahkan kok untuk membuat kalimat-kalimat sedapat. Yang penting tujuan dari setiap butir itu bisa terjawab oleh uraian LED. Kalau LKPS memang formatnya sangat baku, tinggal mengisi data-data saja. Gitu.
Siap, Prof. Terima kasih banyak atas Ya, kalau masukan. KPS sangat baku, kalau LED yang agak bebas. Tadi sana juga ada Pak atau Ibu, Pak Hasril, Pak Hasril ya. Hairil, monggo Pak Hairil. Pak Hairil, mohon maaf saya nggak pakai kacamata. Nggih. Monggo Oke. Pak Hairil. Salam kenal, Prof. Ya, Mohon maaf, Pak Hairil. mau bertanya, Prof. Pada bagian butir di LKPS, bagian kerjasama tadi, Prof. Ya. Kan kebanyakan kami kan hanya Jadwalnya kita 2024 bulan Juli. Jadi tahun ngarep sih. Mohon maaf ada yang bocor Pak Teguh kayaknya. Oke. Mohon maaf, Pak. Bagian kerjasama itu, Prof. Sampun. Biasanya kami hanya mengumpulkan bukti MOU, Prof. Ya. Nah, tadi di Ya, PowerPoint betul. ada bukti produk di situ. Ya. Yang ingin saya tanyakan, Prof, jika kami ada salah satu MOU dengan suatu lembaga, terus kami menempatkan anak MBKM, magang industri di situ, apakah itu termasuk produk, Prof? Bukan. Kalau itu nanti ada perhitungan lainnya ya. Itu ada perhitungan lain. Jadi itu bukannya tidak diperhitungkan, tapi itu ada perhitungan lainnya. Kalau itu sebuah proses tentu tidak bisa disebut sebagai produk gitu ya. Kira-kira ya. Produk ini produk valid, Prof. Nah, kalau dia Bapak Ibu sekalian produknya adalah prototipe misalnya gitu ya dari hasil pekerjaan dan itu diklaim atau dijual atau dipatenkan atau dipublikasikan bersama-sama, itu bisa sebagai produk dari kerjasama. Jadi sebuah pekerjaan, Pak Hairil dan Bapak Ibu sekalian, sebuah MOU atau sebuah proses bisa saja luarannya ada banyak, begitu. Dan itu bisa diklaim semuanya. Contoh, Bapak Ibu kerjasama dengan sebuah PT melakukan bimbingan magang kepada mahasiswa. Mahasiswanya bekerja menghasilkan produk, tentunya bukan produk yang umum dikerjakan di pabrik tersebut ya. Tapi produk baru yang di-create baru tentunya. Kalau umum sih kita nggak bisa create, nggak bisa klaim. Itu memang pekerjaan sehari-hari gitu kan. Tetapi kalau misalnya ada produk baru yang memang rancangan baru yang belum pernah ada gitu, silakan diklaim. Lalu ketik itu satu klaim ya produk. Lalu misalnya dari situ Pak Hairil kreatif menulis semuanya ditulis. Jadi sebuah publikasi dapat klaim satu lagi nanti masuk di butir yang lain gitu ya. Ya. Juga tidak Contoh, Prof. Maaf, Prof. Jika kami ada kerjasama dengan instansi desa itu, Prof, untuk menanggulangi sampah organik. Ya. Terus kami desain suatu untuk pembuatan alat pupuk organik gitu, Prof. Ya. Maka nanti alat tersebut kita harus daftarkan paten atau paten sederhana dulu, atau bisa langsung sambil kita kita operasikan di desa tersebut. Jadi ada prototipe, ada juga publikasi, ada paten dan sebagainya. Kami sudah tempatkan masing-masing itu. Nanti di kriterianya ada itu. Dia sebagai apa gitu. Jadi silahkan diklaim di situ gitu ya. Masuk yang mana? Kalau tidak masuk situ ya nggak bisa, Pak. Gitu. Kalau tidak ada salah satu di antara yang sudah kami sampaikan tersebut, tidak ada. Tidak bisa diklaim. Kendati demikian, silahkan diklaim. Tentu nanti kami akan pertimbangkan, gitu ya. Siap, Prof. Kira-kira karena bisa saja memang, ini memang belum ada nih sebelumnya. Dan ini bisa diklaim, walaupun kita belum ada bentuk yang bisa kita, mungkin akan dipertimbangkan oleh asesor. Tetapi kalau yang umum-umum ya itu memang bagian dari pekerjaan kok gitu kan. Ya, otomatis gitu. Kalau kerjaannya menyapu ya maka nggak bisa ngeklaim satu kan kira-kira gitu ya. Nggak bisa ngeklaim bersih itu kan nggak bisa diklaim. Memang kerjaannya menyapu kok gitu. Tetapi kalau ini menyapu sambil terbang misalnya gitu. Nah, misalnya gitu. Oke. Siap, Prof. Terima kasih, Prof. Oke, mudah-mudahan paham semuanya. Siap, Prof. Paham, monggo Pak Hairil. Monggo, Bapak Ibu lain.
Ini kok logatnya nggak ada yang logat Madura, ini kelihatannya dari Oh, Jawa. ada Pak, kebetulan saya Jawa. Kalau Pak Heril Madura. Oh iya, tapi tadi logat Bu, Madura. saya lagi, Bu. Oh, okay. Monggo Pak Heri. Baik, maaf Prof, ini mau bertanya lagi. Oke, monggo. Prof, umpama kita sesudah proses akreditasi, kemudian kita kurang menerima terhadap hasil akreditasi tersebut, apakah biaya banding itu bisa diturunkan, Prof? Karena kalau saya baca itu 29 juta ya. Ya, mohon maaf Pak Heri. Itu biaya yang menetapkan bukan kami. Itu yang menetapkan adalah kementerian. Bahkan tadinya kita tidak menetapkan dana, Pak. Yang menetapkan itu adalah kementerian. Oh, kami kaget juga kok tiba-tiba keluar angka segini. Kami nggak minta apapun juga gitu ya. Terus, ya itu memang ketetapan Pak Misri katanya. Kalau itu nggak bisa ditawar-tawar lagi karena kalau nggak nanti kacau dengan yang lain gitu ya. Karena itu jadi kita mohon maaf ini di negara kita ini kan bagus ya. Orang parkir aja ada perdanya gitu ya. Apalagi ini kan mengutip dari lembaga pendidikan, itu harus ada peraturan kementerian dan sebagainya. Kami nggak boleh. Jadi jangan mikir banding dulu, akreditasi aja belum Pak Heri. Oh ya, ada satu hal yang kemarin saya sempat pikirkan dan saya sampaikan juga sebenarnya kepada Pak Nizar, dan tidak hanya Pak Nizar ya, kepada semua prodi-prodi yang saya pernah pelatihan. Seringkali Bapak Ibu sekarang lupa menerapkan ketika menerapkan visi misi prodi ya. Prodi itu punya visi, ini di luar bicara banding. Saya ingin bicara yang umum dulu. Tadi lupa saya menyampaikan. Sebaiknya Bapak Ibu menampilkan kekhasan dari Universitas Trunojoyo ini. Kenapa? Karena itu adalah bukti nanti selain IKU kan ada IKT juga ya. Ada IKT, indikator kinerja tambahan. Nah, tampilkanlah perbedaan Trunojoyo itu dengan universitas lainnya. Contoh, saya kasih contoh kalau Trunojoyo barangkali adalah pesisir dan pergaraman dan perikanan dan sekitar itulah. Saya kasih contoh yang lain, saya nggak mau kasih contoh Trunojoyo. Saya mau kasih contoh misalnya Palembang. Teknik sipil di Palembang atau teknik sipil di Sumatera Selatan atau di Kalimantan Barat yang banyak tanah gambut atau lahan gambut. Tentu problema di lahan gambut ini berbeda dengan problema di teknik sipil yang ada di Jakarta kira-kira. Maka kalau bisa prodinya itu menyiratkan sebuah rumusan gitu bahwa kami melahirkan prodi sarjana teknik sipil yang mampu mengatasi permasalahan lahan gambut misalnya dan teknik sipil lainnya. Nah, berarti kan pasal karet ya kira-kira gitu ya, khususnya ada dan lainnya gitu. Itu sangat-sangat baik. Itu sangat baik menunjukkan bahwa sangat teliti mendefinisikan visi misinya. Kira-kira begitu. Mudah-mudahan bisa difahami ya ini ya. Untuk Madura kira-kira begitu. Dan tidak usah khawatir bahwa kami nanti nggak bisa bersaing internasional. Enggak. Justru inilah yang kekhasan ini yang menjadi keunikan persaingan kan begitu ya. Tentu tidak boleh ketika seorang sarjana teknik sipil tidak mampu membangun gedung itu ya tidak boleh gitu kan. Tapi gedung di lahan gambut itu memerlukan teknik sipil yang khusus kira-kira. Baik, terima kasih Prof. Sama-sama. Okay. Satu lagi Bu Dokter. Monggo Pak Hakam. Assalamualaikum Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal Pak Hakam. Sami-sami Prof. Gini Prof, keterkaitan akreditasi nasional dan internasional Prof. Ya. Dan poin-poinnya ini saling terkait atau saling mendukung atau enggak gitu maksud saya Prof. Terima kasih. Jadi begini, saya jawab agak sedikit panjang ya Pak Hakam, Bu Erma, saya nggak apa-apa ya, saya agak panjang ya. Silakan Prof. Jadi kira-kira begini, saya coba cari ringkasannya. Ketika saya bertemu dengan Mas Menteri bilang, Prof Misri tidak usah bikin instrumen baru.
buat pakai saja instrumen IAB. Kebetulan saat itu saya juga ketua IAB gitu ya. Waktu itu saya belum turun dari ketua IAB karena masih tahap pembuatan, arahan beliau begitu. Tapi saya menyanggah tentu dengan halus. Saya minta izin dulu kepada Pak Profesor Nizam sebagai ketua, sebagai Dirjen, waktu itu masih Dirjen. Sekarang sudah PLT ya. Dirjen Dikti, saya bilang, Pak boleh nggak saya jawab, saya ingin menyanggah Pak Mas Menteri, sebab kalau nggak disanggah bahaya ini, saya bilang gitu ya. Saya bilang begini, Mas Menteri, setelah diizinkan, Mas Menteri, kalau dipakai instrumennya, maka saya jamin 95% tidak terakreditasi, gitu ya. Karena demikian berat persyaratannya yang internasional. Nah, saya berangkat dari situ menjawab pertanyaan Pak Hakam. Kami menggunakan instrumen S yang berbasis Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT) yang dirumuskan dalam IAPS 4.0 oleh BAN-PT, dan kami sepakat dengan Mas Menteri towards menuju akreditasi internasional berbasis Washington Accord yang dirumuskan oleh International Engineering Alliance, yang di Indonesia diadaptasi oleh IAB, Indonesian Accreditation Board for Engineering Education. Bapak kalau ketik iabee.or.id akan kelihatan nanti semua penjelasannya bahasa Indonesia semua. Nah, kebetulan saya waktu itu ketuanya, sekarang sudah mundur. Sekarang masih anggota aja. Nah, saya agak bercerita panjang lagi nih. Kenapa kok berbasisnya harus Washington Accord? Karena banyak sekali akreditasi internasional yang tidak punya basis sebenarnya. Mereka tidak hanya tidak memperhatikan SNPT, yaitu Standar Nasional Pendidikan Tinggi di Indonesia, tapi mereka juga tidak peduli terhadap basis engineering. Jadi kalau gitu, mereka ini siapa? Mungkin adalah lembaga-lembaga avantorir gitu ya. Hati-hati nih Bapak Ibu sekalian gitu ya. Bisa juga lembaga resmi yang kuat tetapi sebenarnya tidak mencerminkan pendidikan tinggi teknik. Mohon maaf, walaupun sudah diakui oleh Permendikbud 5 atau 20 ya. 5 tahun 2020 kalau nggak salah. Diakui sebagai lembaga akreditasi internasional, diakui ya. Tetapi kami tidak bisa menyetarakan. Karena tidak setara, mereka tidak memperhatikan SNPT, mereka tidak memperhatikan kekhasan bidang teknik, gitu ya. Contoh kekhasan bidang teknik kan tadi ya, ada Maviki, ada Capstone Design, ada K3L dan sebagainya. Fasilitasnya juga khusus, gitu. Itu kan banyak sekali akreditasi internasional yang hanya mengambil keuntungan saja. Ini mohon maaf saya bahasanya agak keras, karena Bapak Ibu sekarang kan dikejar oleh IKU gitu ya. Ingin internasional, tapi jangan sampai karena itu lalu gelap mata, bayar mahal-mahal, tapi akreditasinya sembarangan, kira-kira begitu. Mohon maaf ini. Terima kasih. Mudah-mudahan bisa tercakup filosofinya. Oke, terima kasih Prof. Sama-sama Pak Hakam. Tanya Bu R. Oke. Terima kasih. Izin bertanya Prof. Misri. Ya, suaranya agak kecil ya? Suaranya. Bentar. Apa sudah jelas, Bu? Ya, kurang keras sedikit Bu Wahyu, Bu Yuni. Oke. Bu, nanti saya ini ke penanya yang lain dulu ya. Saya ini dulu. Saya setting dulu. Ya. Oke. Monggo, Bapak Ibu yang lain. Mungkin ke Bu Yuni kembali. Saya boleh tanya nggak? Di sini lembaga Badan Penjaminan Mutunya ada yang hadir nggak? Banyak, Prof. Pak Nizar, Prof. Nizar, Prof. Oh, Pak Nizar. Saya, Prof. Ini di tingkat apa, Mas Nizar? Ini di tingkat apa? Di tingkat fakultas, Prof. Oh, tingkat fakultas. Mohon nanti dokumen-dokumen penjaminan mutu dari perguruan tinggi, fakultas, dan task force-nya, sistem kerjanya seperti apa, itu yang digambarkan nanti.
Karena kalau tidak, gambarkannya sederhana aja. Ini ada regulasi, ada ada SOP-nya, ada SK-nya segala macam semua sampai ke bawah. Nggak usah kalimat panjang-panjang Mas Nizar ya. Siap, Prof. Siap, Prof. Orang melihat itu skematis bagus gitu ya. Kalau bisa nanti bisa diklik diklik karena kita online semua ya. Tidak ada kirim-kirim borang-borang, nggak ada, dikirim pos nggak ada. Supaya tidak ini Oh ya, Siap, satu Prof. lagi sambil menunggu, ini di luar SPMI, tapi untuk nanti pelaksanaan, saya ingin kabari bahwa sampai dengan saat ini kami memutuskan paling tidak beberapa sampai dengan tahun depan juga ya, kami tidak memperbolehkan Bapak Ibu menyediakan hotel dan lain-lain, sarana lain yang tidak terkait dengan akreditasi. Untuk hotel biayanya sudah tercover semuanya oleh biaya yang Bapak Ibu bayarkan kepada kami dalam waktu berupa 53 juta rupiah tersebut. Insya Allah demikian. Siap, Prof. Terima kasih nasihatnya, Prof. Satu lagi untuk Mas Nizar, kalau Prof. bisa ada prodi-prodi yang berdekatan jatuh temponya, mendaftarnya di batch yang sama. Kalau bisa. Tapi jangan sampai tidak valid baru mendaftar, jangan gitu ya. Karena kalau tidak valid maka kita tidak akan berikan SK. Supaya apa? Supaya nanti Pak Dekannya, SPMI-nya tidak kerepotan berkali-kali menerima kunjungan. Jadi nanti bagusnya kalau bareng-bareng itu nanti ada delegasi ketemu dengan Pak Dekannya itu bareng gitu. Di saat yang bersamaan, maka cukup untuk sekali aja Pak Dekannya, bisa sibuk yang lainnya nanti, kira-kira begitu. Siap, Prof. Terima kasih. Ya. Sambil Bu Yuni, boleh bertanya satu lagi, Dokter? Monggo, Pak Hakam. Mohon maaf, Prof. Kalau dulu itu kan Ban PT ada kisi-kisi gitu ya, Prof. Artinya poin-poin apa saja yang memungkinkan nilainya besar gitu. Di LAM ini ada seperti itu atau enggak, Prof? Tentu ada. Tadi sebagian sudah saya tampilkan ya, yang isu-isu utama tadi gitu ya. Terutama memang di luaran sih Pak. Luaran itu isunya besar. Dosen, DTPS itu besar, kurikulum dan monefnya itu besar. Tentu berbeda-beda, dan kesepakatan kami tidak boleh menampilkan di sosialisasi, tetapi Bapak Ibu boleh saja misalnya mencari dengan cara yang lain misalnya gitu ya. Tapi kalau menurut saya sih sudah tercakup semua dan di presentasi saya tadi itu. Oh, iya. Sudah terlihat apa-apa yang poinnya besar-besar ya. Mohon maaf, Prof. Ini sambil nunggu Bu Yuni tadi, Prof. Ya. Terkait dengan kerjasama tadi, kemarin kami ada sosialisasi, ada pelatihan dari UNER, Prof, terkait kerjasama. Ya. Pertama kerjasama di pendidikan tinggi. Ya. Kalau pendidikan tinggi ini kan ada ketentuan QS 100 nggih, Prof? Ketentuan atau dorongan kali ya, bukan ketentuan. Oh, berarti tidak harus ada ketentuan wajib QS 100 itu. Ya, mohon maaf, saya takutnya salah. QS 100 maksudnya apa ya, Pak? Universitas yang masuk ranking dunia. Oh, ranking besar. Enggak, kita enggak ada QS itu ya, yang QS ya, kita nggak ada kayak gitu-gitu, tapi kira-kira gini, karena ada internasional, nasional, sama lokal, semua kita masukkan, Pak. Dan nanti ada, kalau Bapak Ibu perhatikan nanti di matriksnya, itu akan terlihat bagaimana caranya supaya dapat nilai maksimum, gitu ya. Jadi jangan membabi buta, semua data dimasukkan juga, gitu ya, mohon maaf, Pak. Saya nggak nemukan bahasa yang lebih halus. Jangan semua mau dimasukin itu, karena nanti
data maksudnya data produk kerjasama. Karena ada batasan juga misalnya gitu ya. Kalau lokal itu kalau nggak salah maksimum 16 kalau nggak salah ya. Mau masukin 100 juga maksimumnya 16 yang dinilai. Itu secara komputer begitu. Nah, tapi ada batasan misalnya begini, jumlah DTPS-nya berapa, maka untuk dapat nilai A, untuk poin butir kerjasama tersebut, maka Bapak Ibu sekarang nanti bisa lihat itu, berapa ya kira-kira, berapa minimum luaran yang harus kita capai nilai A untuk internasional, untuk nasional, dan untuk lokal. Nah itu SPMI-nya silahkan pelajari itu Mas Nizar, itu matematik semua itu. Kita pakai model fuzzy logic ya, jadi pakai range gitu kisaran. Nah itu mohon kenapa tadi saya gunakan kata-kata yang agak kasar untuk membabi buta gitu ya, karena banyak sekali prodi yang memasukkan panjang sekali sehingga menyulitkan asesor untuk memilah-milah mana gitu. Dan kami akan melihat rentang waktu juga. Jadi betapa kesulitannya kami kalau masukin sampai 100, ternyata setelah kita pilah-pilah, loh ini cuma ada 20 yang bisa dinilai gitu. Gitu loh, itu maksud saya tadi agak sedikit gunakan kata-kata yang agak bombastis kira-kira gitu ya. Karena banyak prodi yang seperti itu gitu. Supaya banyak aja masuk, jangan begitu. Nah, produk MOU. Nah, ini mohon dibedakan ya. Produk MOU berupa tadi misalnya kerjasama dengan UNER berupa pelatihan. Nah, apakah ini bisa masuk sebagai kerjasama? Bisa, kalau itu adalah hasil dari MOU bisa kita masukkan, ataupun di luar MOU juga bisa kita masukkan. Pak, tadi kalau magang kok nggak bisa? Karena magang ada tempat yang lain, gitu ya. Magang ada tempat yang lain. Kalau nggak salah training juga ada tempat tersendiri ya, saya jadi lupa. Nah, artinya nggak boleh diklaim 2 kali untuk pekerjaan yang sama, kira-kira begitu. Intinya ya. Ini contoh yang bisa double ya kerjasama itu misalnya gini, kerjasama katakanlah dengan perusahaan, nah ini kebetulan terlintas garam ya. Nah, lalu dengan universitas tertentu di luar negeri untuk bahas masalah garam. Lalu mengadakan seminar. Nah, seminarnya bisa diklaim 1. Lalu dari kerjasama dari MOU yang sama terlahir sebuah publikasi, klaim lagi. Lalu terlahir student exchange, diklaim lagi. Tentu penempatan klaimnya harus sesuai, gitu ya. Kira-kira begitu. Dengan satu MOU tadi nggak, Prof? Ya, dengan ataupun tanpa MOU. Dengan MOU 1 bisa lahir banyak, tanpa MOU pun bisa kita klaim sebenarnya. Tapi harus jelas bentuk kerjasamanya. Kalau sekedar misalnya yang nggak bisa itu, kita mengunjungi pabrik di Tuban misalnya itu. Lalu tidak ada MOU-nya, ya cuma datang doang, ya itu bukan kerjasama namanya, gitu ya. Kalau seminar itu bisa dianggap sebagai sebuah kerjasama kalau ada 2 belah pihak mengisi materi. Kalau hanya 1 pihak saja nggak bisa kerjasama. Yang kerjakan cuma 1 itu. Itu namanya nanti klaimnya ke training aja gitu ya. Silakanlah diatur-atur gitu ya. Yang jelas itu berupa sebuah luaran dari perjanjian kira-kira begitu. PKS boleh Pak, boleh, PKS akan dihitung. Ya, walaupun PKS itu lemah ya sebenarnya ya. Produknya apa gitu. Biasanya Prof, kalau pencerahan antara PKS sama EE itu bedanya gimana nggih, Prof? Sama MOU maksudnya. Kan MOU terus MOA, kalau ya. di tempat kami EE tidak pakai PKS. Agreement of apa? Implementation of agreement. Ya betul. Jadi kira-kira gini Pak, kalau implementation itu sudah definitif apa yang mau dikerjakan. Nah kalau MOU atau nota kesepahaman itu biasanya sangat umum.
bahwa kedua belah pihak sepakat untuk melakukan kerjasama dalam bidang penelitian, pendidikan, dan pengabdian masyarakat. Biasanya kayak begitu aja kalau MOU kan. Mohon maaf Prof, terkait dengan PKS. Kebetulan di tempat kami PKS ini nggak begitu dibahas. Yang kemarin itu di UNER mereka juga bicara PKS, tapi tidak menyampaikan AI tadi, Prof. Yang kita kan justru AI di sini. Nggak apa-apa, boleh. Apapun namanya Pak Hakam, kita akan nilai sepanjang ada buktinya bahwa itu ada spesifik kerjaannya, rentang waktunya, juga mungkin disebutkan timnya, kalau ada turunannya itu lebih bagus lagi. Buktikan sudah ada turunan tim yang bekerja di bidang itu. Terima kasih Prof. Terima kasih Bu Dokter. Jangan khawatir ya Pak, boleh Pak AI, namanya apapun boleh. Bahkan tidak ada pun nggak ada masalah, asal ada luarannya. Itu bisa diklaim sebagai kerjasama. Tapi biasanya sih rugi ya kalau nggak ada klaim, itu kecil biasanya nilainya. Baik. Baik, selanjutnya monggo Bu Yuni. Oke. Suara saya pas sudah jelas Bu Erna? Oke, nggak apa-apa Bu, masih kecil tapi nggak apa-apa lah daripada nggak nanya. Oke, izin bertanya Prof. Terkait dengan capstone design, Prof. Jadi apa ya dokumen yang dibutuhkan, misalkan kita mengklaim suatu mata kuliah itu, oh kita sudah menerapkan capstone design gitu. Nah itu selain RPS gitu, mungkin adakah yang lain yang menunjukkan itu sudah dilakukan di lapangan gitu. Kemudian yang berikutnya, gimana ya cara kita bersikap ketika kemungkinan ada perbedaan asumsi antara asesor gitu. Jadi apa yang kita pahami dari melalui webinar dan seterusnya itu tuh berbeda dengan asesor yang mungkin berkunjung ke lapangan gitu, Prof. Jadi pernah ada pengalaman itu terkait linearitas background teman-teman dosen itu tuh pernah dipermasalahkan, tapi ketika kita pernah bertanya di forum Forte itu latar belakang yang kita maksud misalkan Eskom MT gitu, nah itu masih linear saja gitu karena sama-sama teknik dan komputer memang jadi bagian dari mekatronika juga gitu. Nah tapi menurut asesor yang sebelumnya pernah ke Trunojoyo ke mekatronika itu tidak linear, Prof. Jadi gimana kita bersikap ketika misalkan menghadapi yang seperti itu, Prof? Ya, makasih. Terima Ini kasih. yang kedua ini Nanti jawabnya agak panjang ya, karena memang sering ditemui. Baik, yang pertama tadi mengenai capstone design, buktinya apa gitu? Buktinya gampang Bu, buktinya adalah hasil pekerjaan mahasiswa. Kalau dia ada berupa, Bu Yuni dari prodi apa Bu? Dari prodi teknik mekatronika. Mekatronika. Mekatronika, nggih. Oke, nah di mekatronika kan nanti ada merancang sensor untuk apa, misal pintu atau apa gitu ya, misalnya gitu kan. Itu mahasiswa mengerjakan perancangan di semester berapa Bu? Di semester, jadi ada mata kuliah beberapa itu ada proyek mandiri, Prof. Jadi ada banyak yang dia menghasilkan produk selain skripsi. Skripsi juga menghasilkan produk. Nah, mohon nanti yang diklaim satu minimum ya, satu diklaim yang utama saja, jangan banyak-banyak karena pusing nanti asesornya. Dan biasanya kalau banyak-banyak biasanya bukan itu, kalau banyak-banyak mahasiswanya pusing kalau banyak-banyak. Karena capstone design itu biasanya memakan energi besar dari mahasiswa. Biasanya kita lihat begini ya, ini saya kasih contoh kalau di kami lah ya. Teknik kimia, mahasiswa diminta merancang pabrik roti atau pabrik pengawet roti, gitu ya, pengawet bahan makanan lah, begitu. Nah, kita hanya ngasih judul begitu, nggak bisa kita sebutkan. Buatlah pabrik natrium benzoat dengan kapasitas 1 ton per hari di Depok dengan bahan baku. Kita nggak boleh ngasih tugas seperti itu. Itu bukan capstone design. Itu bukan capstone design. Karena kalau capstone design terlalu rigid batasannya, mahasiswa, loh,
nggak akan berpikir, dia nggak akan berpikir lagi, dia akan ngikutin alur aja. Padahal caption design itu yang kita minta adalah dia mulai berpikir, berapa ya kebutuhannya, apa sih yang paling dibutuhkan dari bahan pengawet roti itu, terus apa sih bahan-bahan yang tersedia di lapangan, gitu ya. Lalu dia memutuskan dari data-data yang dia kumpulkan, dia uji bersama dosennya, lalu dia putuskan bersama teman-temannya, oke, saya memilih natrium benzoat. Oke, berapa banyak? Oh, ternyata kalau pabrik natrium benzoat itu rata-rata di dunia sekitar 100 ton per year misalnya. Oh, tapi saya mau memulai dengan 50 ton per year karena kebutuhan di Indonesia sudah dipenuhi oleh banyak produsen. Nah, kayak gitu-gitu kan ada pertimbangannya. Itu tertuang di dalam laporan. Yang mau kita lihat itu. Oke, nanti dia merancang. Pabriknya ada paten di luar ini. Dia nggak boleh, tentu kan nggak mampu ya kalau anak S1 mau mikir sendiri kan nggak mampu. Dia akan lihat paten-paten di luar atau di buku, dia bandingkan, di jurnal dia bandingkan. Oh, ada sekian paten, ada sekian teknologi. Teknologi ini saya pilih, mungkin saya modifikasi sedikit gitu ya. Dimodifikasi. Apa landasan pemikirannya? Nah, itu kan pasti ada standar keteknikan. Oh, karena mau didirikan di Madura yang udaranya relatif ada asam sehingga materialnya harus berbeda misalnya, atau mungkin harus dilindungi dengan filter tertentu sehingga udara yang asam itu tidak bisa masuk ke dalam bahan baku misalnya di dalam. Nah, itu kan pertimbangan-pertimbangan itu harus masuk. Oh, kenapa pilih materialnya SS316? Kenapa nggak cukup galvanik biasa saja atau kayu misalnya gitu? Itu ada pertimbangan-pertimbangan keteknikan. Oh, menurut ASTM sekian. Nah, itu terungkap. Saya nggak yakin, Bu, kalau mahasiswa dikasih mata kuliah banyak bisa mengerjakan seperti itu, nggak yakin saya. Nggak yakin, nggak ada rasanya di dunia saya menemukan begitu. Hebat betul mahasiswanya dan dosennya. Karena itu memerlukan waktu yang banyak sekali, pikiran yang banyak sekali. Nah, mulai kelihatan ya caption design susahnya ya. Kalau skripsi itu caption design bukan, Prof? Bisa caption design, bisa juga tidak. Kalau dia merupakan penelitian biasa, seperti yang saya lihat penelitian-penelitiannya Mas Nizar itu kan misalnya bagaimana pengaruh evaporasi terhadap ini, itu bukan caption design. Itu bukan. Kalau Jelas menghasilkan sekali produk itu sudah pasti caption design gitu, Prof? Jika menghasilkan produk dan ada analisis uji cobanya, kemudian ada metodologinya, ada algoritmanya gitu, apa sudah masuk? Akan dilihat tadi yang saya jelaskan tadi, Bu. Dia mulai, kalau dia dibilang ini misalnya, buatlah sebuah mesin dryer dengan kapasitas sekian, sekian, sekian dengan bahan baku, itu bukan caption design. Itu bukan caption design. Buatlah, misalnya kalau di saya ya, buatlah sebuah formula permen untuk kesehatan yang dapat mencegah COVID dengan bahan baku eukaliptus, ukuran permennya sekian gram, kapasitas pabriknya sekian, itu bukan caption design. Tapi kalau saya bilang begini, buatlah sebuah formula produk permen yang mampu membantu mencegah virus COVID-19. Itu bisa caption design. Karena apa? Karena kalau diberikan kepada 3 kelompok, pasti jawabannya berbeda-beda. Pasti formulanya berbeda-beda. Kalau mereka nggak kerjasama loh ya. Oh ya, jadi Bisa kemarin pernah ini Prof di Forte juga di waktu di Malang kemarin itu caption design itu bukan skripsi gitu, tapi jenengan tidak tadi mesti skripsi, ya, boleh tidak. skripsi. Itu yang kita mungkin bingung ya. Jadi mungkin asumsinya bisa, yang saya maksud mungkin asumsinya bisa beda-beda itu maksudnya mungkin Prof. Ya, makanya untuk lab teknik kita masih transisi. Nggak usah khawatir. Caption design itu diterjemahkan sebagai perancangan utama, di mana mahasiswa mengalami proses merancang from the scratch berdasarkan batasan-batasan sosial, ekonomi, sumber daya alam, hukum, dan lain-lain. Kira-kira begitu. Itu batasannya caption design. Baik, Prof. Harus sampai dengan keekonomian. Oh ya. Nah, ini biasanya berat nih. Jadi saya nggak yakin kalau ada banyak mata kuliah gitu. Skripsi bisa. Seperti saya kasih contoh ya, teman-teman ITS, UGM, di teknik ya,
itu banyak sekali skripsinya berupa caption design. Itu ngerjainnya bahkan setahun. 2 semester, bukan 1 semester. Ciri khas dari caption design itu lebih dari 4 SKS. Minimum 4 SKS. Harus mata kuliah wajib nih, Prof? Wajib. Karena Ya. karena kalau tidak wajib berarti dia ada kemungkinan CPL itu tidak terpenuhi oleh yang tidak mengikutinya, kan? Oh iya. Logiknya kan begitu ya. Oke. Oh ya, satu lagi saran saya, Bapak Ibu kan menurunkan dari visi misi nanti ke prodi ini mau kemana dikembangkan, lalu jadi CPL kan ada CPL. Bapak Ibu usahakan bisa menjamin CPL ini terlaksana, kira-kira gitu ya. Kalau dia mata kuliah pilihan gimana? Usahakan mata kuliah pilihan tuh semua mata kuliah pilihan CPL-nya sama. Atau tidak dihitung CPL-nya. Kalau toh mau dibedakan, tidak dihitung. Kenapa? Karena kalau itu dihitung nanti berarti ketercapaian CPL-nya akan rumit sekali menghitungnya. Kalau sama, mudah sekali menghitungnya. Kira-kira gitu ya. Ini nanti Mas Nizar ini yang paling pusing nanti kalau CPL-nya beda-beda ini. Kan nanti di fakultas atau di UPPS ya, bukan fakultas ya. UPPS itu kan harus menjamin bahwa mahasiswa itu ketika dia lulus, dia sudah mencapai CPL. Tetapi kita belum sedahsyat IABI lah. Kira-kira kita masih maklumi lah, belum sampai saklek banget yang itu gitu kira-kira. Oke, terima kasih pencerahannya, Prof. Ngapunten, yang pertanyaan kedua saya, Prof. Oh ya, belum ya. Tadi Ini, terkait dengan menyikapi persepsi yang berbeda-beda. Nggih. Ya, bisa kasih contoh tadi ke linearitas ya. Linearitas kita berpedoman pada SK Dirjen saja. Ya, Dirjennya waktu itu masih Pak Joko ya, Santoso ya. Bahwa yang disebut linier adalah bla 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 bla. Masih ingat nggak? Itu bukan prodi, bukan mata kuliah, bukan nama prodi yang dia kuliah, tetapi keahlian yang bersangkutan. Jadi misalnya yang nggak boleh dulu nih ya, yang nggak boleh dulu. Sarjana teknik dosen pada prodi teknik mekatronika. DTPS-nya mengambil dari seni. Nah, itu pasti bukan DTPS. Oke, yang itu kan Pak Misri ngasih contoh ekstrim, ngasih contoh yang agak abu-abu dong. Misalnya, sarjana pendidikan teknik elektro. Wah, ini kalau menurut Bapak Ibu, boleh nggak ini? DTPS bukan? Bukan. Kenapa? Pendidikan beda dengan ini, Prof. Betul, dia bukan DTPS. Kecuali, dia bisa membuktikan bahwa S2, S3-nya itu engineering. Satu, kecuali dia bisa membuktikan juga bahwa penelitiannya, tapi bukan atau ya, tapi dan. Ya, tadi pendidikan S2, S3, salah satu dari S2, S3-nya, kalau bisa dua-duanya, itu teknik ya, elektro atau mekatronika atau mesin gitu ya. Karena mekatronika kan terkait dengan mesin, kalau enggak ya elektro, kira-kira gitu ya, kalau yang saya pahami. Yang kedua membuktikan dan penelitiannya sepanjang ini atau proyek-proyeknya itu mekatronika. Jangan sudah dia SPD, pendidikan S2 S3-nya bukan teknik misalnya, atau tekniknya teknik lingkungan misalnya gitu ya. Wah, terus riset-risetnya dia disertasinya, tesisnya plus hibah-hibah yang dia, loh kok ini mah nggak ada hubungannya sama mekatronika gitu. Terus disuruh ngajar mekatronika, ya nggak benar dong namanya. Bukan DTPS, walaupun Bapak Ibu klaim itu DTPS. Ya, yang sering terjadi biasanya di situ, daerah abu-abu itu, gitu ya. Nah, tidak usah terlalu khawatir kalau Bapak Ibu merasa benar, sampaikan itu dan nanti ketika asesmen lapangan itu kan terjadi diskusi. Di asesmen kecukupan saja di online itu kan nanti ada kami mencatat semua itu masukan Bapak Ibu sekalian, perdebatan Bapak Ibu sekalian itu masuk semua dalam catatan kami.
ketika terjadi nilai yang drop atau terjadi kita juga biasanya kita mendeteksi sih ada beberapa asesor memang yang kita tengarai memang agak terlalu saklek dalam atau bukan saklek ya, tapi kadang-kadang ngawur juga gitu ya. Kami sudah mulai menengarai ada asesor-asesor yang tidak berpegang pada kriteria, tapi berpegang pada latar belakang. Oh, kalau di prodi saya begini. Oh, kan mestinya begitu kayak di prodi anu gitu. Nah, itu bukan kriteria. Kami sudah mulai menengarai itu, silahkan dilaporkan kalau ada seperti itu, nanti kami akan cek gitu ya. Tidak usah khawatir. MA kami itu sangat wise. Mereka akan melihat semuanya. Tapi ya kalau memang salah ya kita katakan salah gitu. Siapapun gitu ya. Oke. Terima kasih pencerahannya Prof. Ya. Misri. Bahkan sering terjadi begini Bapak Ibu sekalian, sering terjadi ya. Diklaim DTPS tapi bukan DTPS. Di prodi yang sama ada orang yang sebenarnya bisa diklaim DTPS, tidak diklaim DTPS. Karena misalnya gini, prodi mekatronika mengambil dosen dari elektro atau dari mesin. Tidak diklaim DTPS. Padahal dia dosen tetap, lalu dia mengajar sesuai dengan kompetensinya. Lalu kita bilang, oh ini DTPS, kok nggak dihitung? Kita tanyakan, kenapa nggak dihitung? Oh bisa ya Pak? Bisa, silahkan diklaim. Itu biasanya di dalam AL terjadi diskusi. Jadi nggak usah khawatir ya. Kalau salah ya salah, mohon maaf. Kalau benar ya benar gitu. Nah ini SPMI-nya betul ini. Terima kasih Prof. Baik. Sama-sama. Sangat jelas. Terima kasih Bu Erna. Sama-sama Bu Yuni. Baik, karena keterbatasan waktu, Prof. Ya. Jadi saya mencatat dua hal ini yang banyak ditanyakan oleh rekan-rekan kami, yaitu terkait capstone design dan MOU tadi, Prof. Ya. Kalau capstone design itu intinya adalah perancangan utama yang bisa memberi pengalaman kepada mahasiswa sebagai calon insinyur. Ngaten nggih, Prof. Itu paling utama, Bu. Jadi bukan sekedar praktek, tetapi mempertimbangkan banyak faktor di sana. Ya. Kemudian terkait MOU tadi, di sini MOU itu adalah luaran dari perjanjian. Baik itu bentuknya prototipe, seminar, publikasi, maupun paten. Itu yang dicatat tadi. Ya, terima kasih banyak penjelasannya Prof. Misri. Mohon maaf, dekan kami belum bisa hadir karena beliau sedang sakit saat ini. Oh ya Allah. Insyaallah. Ya. Cepat sembuh, cepat pulih sedia kala. Amin. Terima kasih Prof. Terima kasih banyak ilmu Salam, yang disampaikan. Pimpinan. Prof. Terima kasih. Semoga kami dosen-dosen dari tim teknik bisa untuk mewujudkan teknik ini mendapatkan akreditasi, setidaknya bisa baik gitu ya. Dan meningkat lah ya. Iya, meningkat gitu Prof. Terima kasih. Sebelumnya Prof, kalau boleh untuk dokumentasi, monggo rekan-rekan untuk menyalakan. Iya, tadi mau kenal Pak Hakam yang mana ini Pak? Oh ini, loh Pak Hakam ini saya udah kenal toh, ya Allah Pak Hakam. Kalau nggak di on cam nggak tahu iya, gitu. Saya kenal Pak Hakam ini sudah kenal. Kalau tidak di on cam kan baru tahu toh ini toh maksudnya. Iya, mohon maaf Pak Hakam. Ya. Terima kasih. Ya, saya mulai nggih, Bapak Ibu. Saya hitung 1, 2, 3. Pak ini. Ya. Sekali lagi nggih, Prof. Sekali lagi. 1, 2, 3. Sampun, terima kasih banyak Prof. Misri atas kehadiran sharingnya. Udah pernah ketemu ya. Terima kasih Prof. Semoga bermanfaat
semuanya Ya, yang sampai ketemu disampaikan. lagi semuanya sehat-sehat ya. Oke. Pamit ya. Terima kasih. Assalamualaikum Nggih. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Prof, nanti boleh share materinya. Lu wis ditinggal. Pak Kuku. Pak Kuku HP-nya kok di Matur Nanti suwun, saya Pak. share. Nggih, nggih. Oke, makasih teman-teman.